Shalom anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita bersyukur bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Dan hari ini ibadah kita juga spesial karena kita memperingati hari turunnya Roh Kudus. Kita merayakan bagaimana Tuhan yang berjanji memberikan penolong bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Mari kita memulai ibadah hari ini, kita mengaku bahwa pertolongan kepada kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Dan hari ini juga secara khusus kami memperingati hari di mana Engkau menurunkan Roh Kudus menjadi penolong di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau yang boleh menyertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak, hari ini kita mau sungguh-sungguh memuji Tuhan. Sungguh-sungguh bersyukur karena Tuhan menyertai kita melalui Allah Roh Kudus yang selalu menolong kita. Mari saat ini kita pujikan dari KPPK nomor 13. Allah Bapa hadir dalam bait sucinya. Allah Bapa hadir dalam bait sucinya, sembah sujudlah padanya. Umatnya pujilah pada Ya Pengasih, bertelut dan menyembahlah. Pujilah padanya, besarlah berkat-Nya, ajaiblah kasih-Nya. Yesus Kristus hadir dalam bait sucinya, oh dengarkanlah sabdanya. Ya tebus dosaku, ya hibur hatiku, jalan gelap jadi teranglah. Pujilah padanya, ku dibebaskannya, ku diselamatkannya. Roh Kudus hadir dalam bait sucinya dan berdiam di dalamku. Jadikan hatiku bait-Mu yang kudus, kehendak-Mu pun genaplah. Pujilah padanya dalam bait kudus-Nya, selamanya puji Dia. Anak-anak, di dalam Tuhan kita diberikan kemenangan. Kita menang atas dosa-dosa kita, atas tipu muslihat iblis, dan kita sudah diselamatkan. Mari bersukacita, kita sama-sama katakan, ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam perperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun.
atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik yang terkasih, selamat pagi. Kita kembali lagi bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Terkhusus pada saat ini kita sedang merayakan Hari Pentakosta. Nah adik-adik, namun sebelumnya kita mau bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih oleh karena kebaikan Tuhan sehingga pada pagi hari ini kami kembali lagi bersama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih, hari ini Lose Edward mau bertanya kepada kalian semua. Ada yang tahu nggak hari Pentakosta itu hari apa? Ayo, silakan jawab di rumah kalian masing-masing. Apa itu hari Pentakosta? Ada yang tahu? Ya, Lose Edward pasti yakin sekali. Kalian semua di rumah tahu tentang hari Pentakosta. Di dalam kekristenan, hari Pentakosta adalah di mana kita merayakan hari turunnya Roh Kudus. Ya, turunnya Roh Kudus, dan di mana kita merayakan bagaimana Roh Kudus itu menjadi suatu pribadi yang menolong kita, menghibur kita, dan selalu ada bersama-sama dengan kita. Tetapi adik-adik, ada perbedaan hari raya Pentakosta orang Yahudi dengan orang Kristen. Perbedaannya apa ya? Nanti kita akan bahas bersama-sama. Namun adik-adik, Lose Edward mau bertanya dulu kepada kalian. Kalian sudah nonton film Guardian of Galaxy belum? Ayo, ada yang sudah pernah nonton belum film ini? Baru-baru ini diputar di bioskop loh. Tahu filmnya? Pasti pernah tahu ya, filmnya dari Guardian of Galaxy. Mereka adalah para penjaga daripada galaksi. Wah, mereka itu menjaga galaksi yang telah mereka jaga itu ya. Jadi para pahlawan supernya itu mereka menjaga galaksi, mereka menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan begitu di dalam galaksi yang mereka jaga. Lalu ada seorang tokoh yang sangat menarik, yaitu adalah Rocket Raccoon. Wah, adik-adik, Edward sedikit spoiler ya, bahwa di dalam kisahnya itu Rocket Raccoon dia hampir mati karena dia diserang oleh musuh pada waktu itu. Tetapi untung saja adik-adik, teman-temannya begitu sangat kompak, begitu sangat solid, sehingga Rocket Raccoon pada saat itu dia boleh sembuh dan dia menjadi kapten di Guardians of Galaxy di di suatu tempat begitu. Nah, adik-adik yang terkasih, ketika kalian sedang sakit, siapa yang akan menolong kalian? Selain Tuhan Yesus, yang menolong kalian ada dokter. Betul ya? Kalau kalian sakit, pasti dokter akan menolong kalian. Kalau kalian tidak mengerti suatu mata pelajaran, siapa yang menolong kalian? Selain orang tua, yaitu adalah guru kalian di sekolah. Wah, adik-adik, hari ini kita akan mau belajar bersama-sama bagaimana Roh Kudus itu yang telah turun ke dalam dunia ini, yang ada di dalam hati kita, itu merupakan penolong yang setia, penolong yang sejati juga. Nah, adik-adik yang terkasih, sebelumnya kita mau membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17. Yohanes 14 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Karena ayatnya cuman
Sedikit karena cuma ada 2 ayat, Lost Edward mau mengajak kita semua membaca Alkitabnya secara bersama-sama. Oke? Dibuka ya, Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Oke? Baca bersama Lost Edward ya. Ayat 16, Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu sampai selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, adik-adik yang terkasih, hari ini kita bersama-sama merayakan hari Pentakosta. Seperti yang sudah Lost Edward katakan tadi di awal, bahwa ada perbedaan besar antara Pentakosta orang Yahudi dengan orang Kristen. Tetapi adik-adik, sebelumnya kita sudah melewati event-event besar sebelum hari raya Pentakosta. Dimulai dari apa? Jumat Agung. Ada yang tahu kemarin Jumat Agung tanggal berapa? Ada yang masih ingat? Ayo, jangan sampai lupa ya. Kita merayakan Jumat Agung. Lalu yang kedua, kita merayakan Paskah adik-adik secara bersama-sama. Lalu yang ketiga, kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Baru-baru ini ya, tanggal 18 Mei kemarin kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan yang keempat ini kita akan merayakan hari Pentakosta. Dan nanti adik-adik sebentar lagi kita akan masuk di dalam yang namanya hari Natal. Wah, hari Natal itu begitu sangat senang, bahagia sekali ya biasanya. Nah, hari ini kita masuk ke dalam hari raya Pentakosta. Kalau di dalam orang Yahudi, hari raya Pentakosta itu adalah hari raya panen adik-adik. Jadi 50 hari setelah hari Paskah atau hari Pesak, orang-orang Yahudi itu merayakan yang namanya hari panen. Jadi adik-adik, di dalam tradisi Yahudi itu ada 3 hari besar. Yang pertama adalah hari Paskah, hari Pentakosta, lalu yang ketiga adalah hari raya Pondok Daun adik-adik. Kalau hari Paskah itu bagaimana mereka merayakan, yaitu mereka telah keluar dari bangsa Mesir. Seulang sekali lagi ya. Hari raya Paskah bagi orang Yahudi adalah mereka merayakan bahwa diri mereka telah berhasil keluar dari tanah Mesir untuk menuju kepada tanah perjanjian. Lalu di hari raya Pentakosta itu, yaitu mereka merayakan tentang hasil panen. Mereka merayakan panen yang telah ini ya, mereka menanam, saya lupa nama buahnya. Tapi ketika mereka tanam 50 hari setelah hari Paskah itu buahnya panen adik-adik. Kira-kira demikian. Nah, pada waktu itu para murid itu sedang berkumpul dengan orang-orang banyak ya. Lalu ketika mereka sedang berkumpul adik-adik, tiba-tiba Roh Kudus itu turun adik-adik. Turun ke atas para murid adik-adik yang terkasih. Ketika Roh Kudus itu turun ke atas para murid, akhirnya para murid itu bisa berbahasa, berbagai macam bahasa adik-adik. Lalu mereka akhirnya apa adik-adik? Mereka akhirnya memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di sekitarnya pada waktu itu adik-adik. Wah, hebat sekali pekerjaan Roh Kudus itu ya. Ketika Yesus naik, ya, ketika Yesus sebelum naik pada waktu itu, Dia akan menjanjikan seorang penolong yang setia, seorang penolong yang sejati, yaitu adalah siapa adik-adik? Roh Kudus. Roh Kudus itu akan selalu bersama-sama dengan kita. Ia akan selalu ada untuk kita. Ia akan selalu menyertai kita selama-lamanya, forevermore. Wah, adik-adik yang terkasih. Jadi pada waktu itu, ketika para murid itu ketika para murid itu melihat bahwa Roh Kudus itu turun ke atas diri mereka, mereka akhirnya itu memberitakan Injil adik-adik. Mereka semangat untuk memberitakan Injil. Mereka sukacita untuk memberitakan Injil. Sehingga pada waktu itu ada banyak sekali orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ada banyak sekali orang yang memberikan diri mereka untuk dibaptis. Wah adik-adik, puji Tuhan.
pekerjaan Roh Kudus begitu sangat luar biasa. Pekerjaan Roh Kudus begitu sangat hebat. Pekerjaan Roh Kudus begitu sangat dahsyat adik-adik. Nah adik-adik yang terkasih, sekarang Roh Kudus sudah ada bersama-sama dengan kita. Roh Kudus ada di dalam hati kita, tinggal di dalam hati kita. Nah, maka apa yang dapat kita pelajari adik-adik daripada kisah Pentakosta pada pagi hari ini? Yang pertama adik-adik, seperti yang tadi firman Tuhan dikatakan bahwa Roh Kudus itu adalah seorang penolong yang akan menolong kita sampai selama-lamanya. Wah adik-adik yang terkasih, apa artinya bahwa Roh Kudus itu merupakan seorang penolong ya adik-adik ya? Adik-adik yang terkasih, Lase Edward sama seperti kalian pada waktu itu pernah menghadapi yang namanya ujian. Lase Edward satu hari sebelum ujian, Lase Edward belajar sungguh-sungguh, Lase Edward menghafal sungguh-sungguh mata pelajaran yang akan diujikan begitu. Lalu adik-adik pada saat hari H, Lase Edward berdoa, Tuhan Yesus kiranya Engkau menolong supaya saya bisa dapat mengingat apa yang telah saya pelajari kemarin malam. Roh Kudus tolong begitu ya, karena Lase Edward ketika mau ujian pada waktu itu, pada saat hari H, Lase Edward sempat ada yang kelupaan. Lase Edward pernah blank. Sampai di sini adik-adik ketika ujian pernah blank tiba-tiba langsung, belajar apa ya? Lupa, aduh gawat begitu ya. Nah Roh Kudus adalah sebagai penolong adik-adik, penolong kita. Maka ketika waktu itu Lase Edward berdoa, langsung Lase Edward di dalam hati ya, Lase Edward langsung berkata, Roh Kudus tolong supaya saya dapat mengingat apa yang saya pelajari. Wah puji Tuhan, Tuhan Yesus menolong ya. Akhirnya Lase Edward mengingat apa yang Lase Edward pelajari satu malam sebelum Lase Edward ujian. Lalu Roh Kudus adalah sebagai penghibur adik-adik ya. Ketika kalian mengalami kedukaan, mengalami kesedihan begitu, ada Roh Kudus yang akan menghibur kalian. Ada Roh Kudus yang akan memberikan sukacita kepada kalian adik-adik. Nah itulah yang namakan tugas daripada Roh Kudus adik-adik. Lalu Roh Kudus juga akan mengingatkan kita jika kita melakukan dosa, melakukan tidak kebenaran, itu Roh Kudus akan mengingatkan kita supaya kita berbalik kepada Tuhan. Maka adik-adik, seperti yang Lase Edward katakan, aplikasi yang pertama adalah jangan ragu-ragu meminta pertolongan daripada Roh Kudus. Kenapa adik-adik? Karena Ia akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Ia akan menolong kita. Ia akan menghibur kita. Ia akan selalu terus menyertai kita. Lalu yang kedua adik-adik, ketika Roh Kudus ada di dalam hati kita, Roh Kudus ada di dalam diri kita, maka kita semakin semangat untuk memberitakan Injil. Adik-adik yang terkasih, hari ini khususnya di Indonesia banyak sekali orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Mungkin di sekolah kalian yang sekolahnya sekolah Kristen, mungkin kalian akan bingung begitu ya. Aduh Lase Edward, sekolah saya sekolah Kristen, sekolah saya sekolah Katolik begitu. Semuanya sudah percaya Tuhan Yesus. Ya adik-adik betul. Tetapi mereka mungkin saja belum sungguh-sungguh yakin bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kalian sebagai anak-anak sekolah minggu, kalian bisa untuk memberitakan Injil kepada mereka. Walaupun mereka sudah Kristen, walaupun mereka yang namanya sudah mengenal Yesus, tapi belum tentu mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Maka adik-adik yang terkasih, aplikasi yang kedua adalah ketika Roh Kudus sudah ada dalam hati kita, Roh Kudus sudah ada bersama-sama dengan kita, Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita, kita mau semangat untuk memberitakan Injil. Memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan di dalam sekolah, di rumah kita, mungkin di lingkungan bermain kita, dan lain sebagainya. Lalu adik-adik, aplikasi yang ketiga, yang terakhir adalah ketika Roh Kudus ada di dalam kita, maka kita hidup semakin serupa seperti Kristus. Wah, Lase Edward, hidup serupa seperti Kristus itu seperti apa ya?
Hidup serupa seperti Kristus adalah kita hidup mau mentaati firman Tuhan. Contoh, kalau Alkitab katakan jangan berbohong, maka kita boleh jangan boleh berbohong ya. Kita tidak boleh untuk berbohong. Itu adalah salah satu tindakan kalau kita hidup mau serupa seperti Kristus. Di dalam Alkitab juga dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Wah, berarti kita diharuskan di dalam Alkitab untuk mengikuti ibadah. Maka kita mau mengikuti ibadah sekolah minggu yang diadakan setiap hari Minggu. Dan lain sebagainya ya, ada GDG, ada ibadah yang lain, ada ibadah Pentakosta, hari raya kenaikan Tuhan Yesus, ada ibadah minggu seperti biasa, begitu ya, kita mau mengikuti. Bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi di dalam hati kita, karena Roh Kudus sudah ada tinggal di dalam hatiku, maka Dia yang menggerakkan aku, Dia yang menolong aku untuk hidup serupa seperti Kristus. Nah, adik-adik yang terkasih, biarlah adik-adik kita semakin hari semakin mencintai Tuhan, semakin mencintai gereja Tuhan, dan semakin terus hidup di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini ayat hafalannya tadi ya di dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Allah Bapa telah memberikan kepada kita seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Biarlah adik-adik ketika Roh Kudus ada di dalam hati kita, Roh Kudus ada di dalam diri kita, kita mau tetap sungguh-sungguh semakin mencintai Tuhan, semakin mencintai gereja Tuhan, dan kita semakin mau terus hidup melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu, terkhusus di hari raya Pentakosta ini. Biarlah ya Tuhan, di hari raya Pentakosta ini kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang mau tetap terus setia kepada Tuhan, yang mau tetap terus bersaksi tentang Tuhan Yesus, dan semakin mau mencintai Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami, dan Tuhan sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Anak-anak, mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan yang terbaik. Anak-anak bisa transfer ke rekening GKA Gloria Pacar atau bisa scan kris berikut ini. Anak-anak, ibadah Pentakosta hari ini telah selesai. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Anak-anak, Sekolah Minggu GKA Gloria Pacar di liburan yang akan datang akan mengadakan Holiday Bible Camp. Nah, Resetwi mau mengajak anak-anak untuk segera mendaftarkan diri kalian supaya kalian gak ketinggalan acaranya. Nah, Holiday Bible Camp ini akan dibagi untuk 2 kelas. Kelas kecil dari kelas TK sampai kelas 2 SD dari tanggal 21 dan 22 Juni 2023. Lalu kelas besar dari kelas 3 SD sampai kelas 6 SD dari tanggal 20 sampai 22 Juni 2023. Nah, jadi buat anak-anak yang bingung liburan ini mau ngapain,
cepetan kasih tahu papa mama kalau sekolah minggu kita ada HBC ya. Jadi kalian bisa segera mendaftar, bisa melalui QRIS berikut ini ya. Lalu anak-anak untuk yang kelas kecil ada biaya pendaftaran sebesar 50.000 dan kelas besar sebesar 75.000. Kalian juga bisa ajak teman-teman dan saudara kalian ya. Yuk Lesti tunggu karena kuotanya terbatas loh. Oh iya anak-anak, Lesti juga mau mengingatkan agar kalian juga membagikan link video hari ini buat teman-teman atau saudara kalian yang belum beribadah. Tetapi lebih penting lagi kalau kalian bisa datang ibadah secara onsite. Lesti dan Lesti Edward tunggu ya di sekolah minggu. Teman-teman kalian juga menunggu loh. Jangan cuma ibadah online aja. Yuk kita ke gereja, kita memuji Tuhan, beribadah, dan bersama-sama dengan teman-teman dan saudara seiman memuliakan nama Tuhan. Sampai ketemu minggu depan ya. Happy Sunday and God bless you. Bye.